Kabut di hutan hitam tidak seperti kabut biasa, ia terasa seperti napas dingin yang merayap masuk ke pori-pori kulit. 5 sekawan, Bagas, Satria, Maya, Dika, dan Rara, berdiri di depan gerbang kayu lapuk yang menandai batas desa dengan wilayah yang mereka sebut Tanah Terkutuk. Mitosnya sederhana, siapa yang masuk membawa niat, akan pulang tanpa nyawa. Awalnya, perjalanan terasa biasa. Hanya pepohonan raksasa yang menelan cahaya matahari hingga siang terasa seperti senja yang abadi. Namun, memasuki jam ketiga, keheningan mulai terasa ganjil. Tidak ada suara burung, tidak ada desis serangga, hanya suara langkah kaki mereka yang menginjak dedaunan kering yang terdengar seperti tulang patah. Kalian merasa ada yang mengikuti kita? Bisik Rara, tangannya gemetar memegang ransel. Dika, yang paling skeptis, tertawa hambar. Hanya gemak, hutan ini terlalu rapat. Tapi Satria, yang memimpin di depan, berhenti mendadak. Di hadapan mereka, terdapat puluhan boneka jerami yang tergantung terbalik di dahan pohon. Setiap boneka dililit rambut manusia asli, dengan mata yang terbuat dari kancing baju yang sangat mereka kenal. Itu kancing jaketmu yang hilang kemarin, Dik, suara Maya tercekat. Malam jatuh dengan kecepatan yang tidak wajar. Kompas mereka berputar gila, dan GPS hanya menampilkan layar statis berwarna merah darah. Mereka memutuskan berkemah, sebuah kesalahan fatal. Saat api unggun menyala, mereka menyadari satu hal, bayangan mereka tidak mengikuti gerakan tubuh mereka. Di bawah cahaya api yang menari, bayangan Bagas berdiri tegak saat Bagas sedang duduk. Bayangan itu perlahan menoleh ke arah Bagas yang asli, lalu meletakkan jari di bibir, isyarat untuk diam. Jangan bergerak, desis Bagas dengan keringat dingin mengucur. Tiba-tiba, dari kegelapan di balik pohon, terdengar suara. Bukan suara hantu yang mengerikan, melainkan suara Ibu Maya. Maya, pulang, nak. Makan malam sudah siap. Maya berdiri seperti terhipnotis. Sebelum ada yang sempat mencegah, dia berlari ke dalam kegelapan. Mereka mengejarnya, tapi yang mereka temukan hanyalah jaket Maya yang menggantung di dahan setinggi 5 meter, dengan tubuh Maya yang sudah lenyap seolah menguap ke udara. Tersisa berempat, mereka panik. Di tengah kepanikan, mereka sampai di sebuah clearing, area terbuka, di tengah hutan. Di sana berdiri sebuah rumah panggung tua yang sudah miring. Bau busuk menyengat, campuran antara daging busuk dan melati. Di bawah kolong rumah, mereka melihat ratusan pasang mata merah yang mengintip. Itu bukan hewan, itu adalah makhluk-makhluk kerdil tanpa kulit yang sedang mengunyah sesuatu. Itu, kaki Maya, isak Rara saat melihat sepatu yang masih melekat pada potongan daging di sana. Tiba-tiba, suara gamelan bertalu-talu dari arah yang tidak menentu. Pohon-pohon di sekeliling mereka mulai bergerak, bukan tertiup angin, melainkan bergeser untuk menutup jalan keluar. Satria mencoba menebas semak, tapi semak itu mengeluarkan darah segar dan suara jeritan manusia. Satu persatu mereka tumbang. Dika ditarik oleh akar pohon yang masuk ke dalam mulutnya, membungkam teriakannya selamanya. Satria terjatuh ke dalam lubang yang berisi ribuan kelabang kelaparan. Tinggal Bagas dan Rara. Mereka sampai di batas hutan saat fajar mulai menyingsing. Cahaya matahari terlihat di kejauhan. Kita berhasil, lihat, teriak Bagas haru. Rara tidak menjawab, dia hanya berdiri mematung. Saat Bagas membalikkan badan, dia menyadari bahwa sosok di depannya bukan lagi Rara. Wajah Rara rata, tanpa mata, hidung, atau mulut. Hanya ada tulisan yang terukir di keningnya menggunakan darah. Hutan tidak pernah melepaskan apa yang sudah dimilikinya. Bagas mencoba lari, namun kakinya terasa berat. Saat dia melihat ke bawah, kakinya telah berubah menjadi akar kayu yang merasuk ke dalam tanah. Dia tidak sedang melarikan diri, dia sedang menjadi bagian dari hutan itu. Akhir yang abadi. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan 5 tas ransel di pinggir hutan. Isinya lengkap, termasuk kamera milik Dika. Saat rekaman video dibuka, hanya terlihat layar hitam selama 1 jam, dengan suara latar berupa 5 orang yang sedang tertawa, diikuti oleh suara kunyahan tulang yang renyah dan bisikan serak yang berkata, "Selamat datang di rumah baru kalian." Di dalam hutan, 5 pohon baru tumbuh berdampingan. Jika angin bertiup kencang, pohon-pohon itu akan mengeluarkan suara rintihan yang menyerupai nama mereka masing-masing. Hutan larangan tetap sunyi, menunggu mangsa berikutnya yang cukup sombong untuk melintasi batasnya.